Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi ini. Jadi di sini saya pengen cerita. Kemarin waktu Lebaran saya sempat ketemu sama bulik saya, namanya Bulik Bawor. Yang saya nggak tahu nama aslinya siapa karena dia dipanggilnya Bulik Bawor. Jadi Bulik Bawor nih dia jualan kue dan saya juga sempat menghabiskan setengah toples kue nastar buatan beliau dan memang sangat enak. Jadi saya tanya ke beliau kan, apa sih bahan yang sebenarnya krusial nih buat bikin kue nastar ini? Beliau jawab mentega sama keju. Nah, karena kenapa beliau menjawabnya mentega sama keju, karena yang mahal gitu. Jadi saya tanya dong, kalau kue kastangel tuh berapa, kalau nastar berapa gitu. Jadi kata beliau untuk nastar itu 200 gram mentega dan 50 gram keju. Buat kue kastangel dia balance 100 gram mentega dan 100 gram keju. Nah, ya. Nah, jadi penasaran dong saya. Kalau misal nih kita punya berapa duit nih sehari? Katakanlah 200.000 itu. Mungkin kecil. Nanti kayak saya pikirin sendiri kira-kira berapa duit punya saya dan kira-kira sehari bisa bikin berapa toples gitu, atau setiap produksi bisa bikin berapa toples. Nah, kita coba ulik nih. Kira-kira bikin banyakan mana yang kastengel atau banyakan mana yang nastar gitu, dengan resep beliau Bulik Bawor. Nah, kita selesaikan masalahnya dengan program linear. Simak videonya. Jadi sini kita udah punya permasalahannya, mungkin bukan permasalahan aja ya, kasusnya gitulah. Jadi menurut modal saya ini ya, yang saya punya ya, saya bisa mengafford 4 kilo mentega sekali produksi dan 2 kilo keju, karena mentega ternyata murah ya, nggak terlalu mahal, sekitar 50.000 sekilo, dan keju malah mahal ya. Repack pun atau yang curah itu sekilo 100.000 ya, ya namanya juga keju gitu ya. Nah, lanjut aja. Jadi satu toples nastar tadi butuh 200 gram mentega dan 50 gram keju. Satu toples kastangel butuh 100 gram mentega dan 100 gram keju. Satu toples nastar butuh harganya satu toples nastar ini kata Bulik Bawor ini ya, katanya ini kita ngikut aja. Satu toples nastar harganya 30.000 dan satu toples kastangel harganya 40.000. Saya prefer nastar sebenarnya, dan menurut saya lebih enak dan ternyata lebih murah juga. Tapi kita lihat gitu nanti bagaimana. Jadi setelah ini kita akan bikin fungsi kendalanya gitu, atau mungkin fungsi tujuannya dulu kali ya. Jadi kita bikin fungsi tujuan. Jadi kita pengen maksimal gitu ya keuntungannya, atau kita dapat pendapatan maksimal dengan ini semua, dan moga-moga untung gitu ya, karena modal saya sekitar ada 1 juta kali gitu. Enggak sejuta, 800 kayaknya deh. Karena saya juga belum ngitung tepung dan lain-lain ya. Ini baru ngitung keju dan menteganya, ini udah mahal. Tapi kita akan usahakan. Jadi Z sama dengan Z max ya. Z max sama dengan bentar, kita belum, variabelnya juga belum dibikin ya. Jadi kita misalkan dulu variabelnya, misal X adalah banyak toples nastar gitu ya, banyak toples nastar yang diproduksi. Oke. Jadi ya langsung aja Y gitu. Y adalah banyak toples kastengel, jelas. Kastengel kurang paham saya. Kastengel aja gitu, sudah ditulis. Oke. Ini adalah variabelnya. Jadi X adalah banyak toples nastar diproduksi dan Y adalah banyak toples kastengel yang diproduksi. Kita bikin fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah kita bikin berapa nih toples nastar dan toples kastengel yang harus diproduksi dengan bahan-bahan ini gitu. Jadi satu toples kastengel berarti 40.000 nastar dulu deh biar XY gitu. 30.000 X ditambah 40.000 Y. Itu adalah fungsinya. Dan lalu ada kendalanya nih. Kendalanya adalah ada 200 gram mentega dan bahan-bahannya itu, dan maksimalnya yang saya punya nih, yang bisa saya afford gitu dengan model saya yang mahasiswa. Artinya kendala pertama adalah untuk satu toples nastar berarti butuh 200 gram mentega, berarti 200 X
ditambah satu toples kastengel butuh 100 gram mentega, berarti 100 Y. Ini harus kurang dari mentega berapa tuh? 4 kilo ya. Berarti 4 kilo jadi gram itu 4000. Berarti kurang dari sama dengan 4000 itu. Berarti sama dengan 4000. Lalu yang kedua adalah 50 gram keju. 50 gram keju buat toples nastar berarti 50x ditambah dengan 100 gram keju buat kastengel 100 Y. Oh, ini yang bikin mahal kayaknya kejunya banyak ya buat kastengel. Oke, nggak apa-apa. Keju maksimal berapa tuh? 2 kilo. Saya bisanya beli 200.000 tuh. Nggak apa-apa, 2000 gram. Oke. Nah, udah dapat nih kita. Udah dapat fungsi kendala sama. Oh, bentar, ada yang aneh nih. Belum kita tambahin kendala non negatif, karena nggak mungkin dong saya bikin negatif 2 toples nastar, aneh gitu. Malah saya ngabisin, berarti saya yang makan gitu. Ya itu udah bener sih ya. Berarti X dan Y, maaf, X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena saya bisa bikin 0 untuk toplesnya, tapi ya nggak usah dong namanya. Tapi nggak apa-apa. Oke, setelah ini udah dapat nih, kita udah dapat fungsi tujuan, udah dapat fungsi kendala. Sekarang yang kita harus mainkan adalah di grafiknya. Ini dia. Oke, kita udah sampai nih di Desmos-nya, kita udah buka. Saya personally lebih suka Desmos daripada GeoGebra ya. Nggak tahu kenapa ya, preferensi aja gitu. Jadi kita masukin fungsi kendalanya. Tadi adalah 200x ditambah 100y buat kastengelnya. Kurang dari sama dengan 4000. Ini buat yang menteganya. Oke, selanjutnya adalah 50 buat kejunya, buat yang nastar tuh. Masih ingat nih saya. 50x, kok 550 maksud saya. 50x ditambah 100y yang buat kastengel kurang dari sama dengan 2000 gram. Oke. Di sini aja udah kelihatan ya mana yang daerah persekutuan itu, mana yang daerah hasil DHP-nya gitu. Adalah yang ini nih. Ini teman-teman. Dari membentang dari sini ke, waduh, jelek banget tuh. 20 dan ini lalu 00 tentu saja ya. Nah, udah, ini kita screenshot aja dan kita nanti masukin ke pengerjaannya. Oke. Ada baca tuh titiknya 0,20 maksud saya. Ada 13,13 tuh. Nanti kita bikin pesan aja gitu ya kali ya. Susah ini kalau gini. Dan ada 20,0. Kok lumayan bagus ya angkanya. Atau memang karena bagus nih angkanya? Ya. Alhamdulillah bagus ya. Bude saya pinter juga berarti. Atau ini karena modal saya sebenarnya yang bagus. Oke. Kita lanjut ke pengerjaannya. Oke, jadi biar gampang ngertinya kita bawa aja ke Excel gitu ya. Jadi tadi udah di screenshot nih sama saya. Kita anggap A itu 0,20 maksud saya, itu yang di atas tuh. Terus ada 40/3 itu 13,333 itu ya. Saya bikin pecahan aja biar gampang. Adalah yang B ini, yang perpotongan ini. Dan 20,0 adalah yang C, yang di bawah ini. 0,0 kita nggak hitung karena ya ngapain gitu, 0,0 nggak produksi dong namanya gitu. Nah, kita langsung bawa aja ke Excel. Kita tulis satu-satu dulu aja. Buat A itu adalah 0 dan 20. B itu adalah 40/3 dan 40/3. Bentar, kalau kayak gini kayaknya nggak bisa deh, harusnya disama dengan ya. Nah, bener, kita geser aja biar gampang ya, cepet. Dan C adalah 20,0. Gak usah dibikin pecahan, ternyata bisa juga ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini adalah titik-titiknya yang akan kita mainkan. Kita mainkan aja di sebelahnya, di sini saja. Jadi Zmax nilainya kan ada di sini. Buat A, nilai Zmax-nya adalah 30.000 dikali dengan 0 ditambah
40.000 dikali dengan Y dengan 20. Boom. Max keuntungan kita kalau A adalah 800.000. Udah balik modal tuh. Atau belum ya? Kurang paham juga sih. Kalau kita seret ke bawah, lumayan juga. Maaf, bukan otak-otak usaha ya, tapi emang inilah yang dibutuhkan gitu. Tapi saya baru kepikiran, ini kan kita ngomongin toples ya, kita ngomongin toples nastar dan kastengel. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu adalah toples ya, jumlahnya 13,333 itu angka yang ya rasional sih sebenarnya kalau secara matematis, tapi nggak mungkin gitu ada toples banyaknya itu 13,333. Jadi kita buletin, maaf, baru kepikiran. Oke, jadi udah dapat bahwa maksimalnya adalah ada di angka 910.000. Wow, lumayan juga ternyata bisnis. Enggak juga ya. Ya, ini adalah secara matematisnya adalah 910.000 ya teman-teman. Ya ini juga tadi dibuletin juga karena nggak masuk akal kalau gitu, kalau 13,333. Jadi ya inilah dia, kalau masih kasar banget hitungannya karena belum nambahin tepung, belum nambahin bumbu-bumbu lain, belum nambahin production cost. Jadi bulik bawor gimana cara dapat untung gitu ya. Itulah dia pengusaha, saya juga tidak tahu, tapi ya inilah dia cara mengerjakan permasalahan. Jadi yang saya penasaran gitu gimana kalau saya jualan kayak Lik Bawor gitu. Dan terima kasih sudah menonton. Inilah dia hasilnya. Data maksimalnya adalah 910.000 untuk titik B, yaitu 13,13. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya sukses di tahun depan. Saya ingin berjualan kue nastar. Terima kasih.